Selamat sore atau siang. Hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan materi saya, evaluasi pada asuhan keperawatan keluarga. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar atau diharapkan nanti saudara mampu untuk menjelaskan tentang pengertian evaluasi keperawatan keluarga. Kemudian yang kedua, menjelaskan tujuan dari evaluasi keperawatan keluarga. Yang ketiga, mampu menjelaskan dari proses evaluasi keperawatan keluarga. Kemudian keempat, menjelaskan tentang tipe evaluasi keperawatan keluarga. Yang kelima, menjelaskan metode dan sumber evaluasi. Yang keenam, menjelaskan penilaian evaluasi keperawatan keluarga. Sebelum kita mulai, kita perlu ingat bahwa sasaran pada keperawatan keluarga, sasaran pada keperawatan di komunitas itu meliputi keperawatan dengan sasaran pada individu dalam keluarga, kemudian keluarga sendiri, kelompok khusus, dan masyarakat. Asuhan keperawatan pada keperawatan keluarga, kita tentu saja memperhatikan ada beberapa pola pendekatan. Yang pertama adalah pengkajian, yang kedua adalah diagnosa keperawatan, kemudian intervensi keperawatan, kemudian implementasi dan evaluasi. Masing-masing variabel dalam asuhan keperawatan ini satu dengan yang lainnya saling terkait. Kita perlu memperhatikan bahwa evaluasi adalah aktivitas yang direncanakan, yang sifatnya berkelanjutan dan terarah ketika klien dan profesional kesehatan, termasuk di dalamnya perawat, adalah menentukan kemajuan klien untuk menuju pencapaian tujuan atau hasil keefektifan rencana asuhan keperawatan, khususnya keluarga, dengan tindakan intelektual dalam melengkapi proses keperawatan yang menandakan keberhasilan untuk diagnosa keperawatan, rencana intervensi, dan implementasinya. Pada tahapan evaluasi, memungkinkan perawat dalam memonitor apa yang terjadi selama pengkajian, analisis, perencanaan, dan implementasi, serta intervensi. Pada evaluasi yang kita amati, evaluasi dalam keperawatan keluarga adalah tindakan untuk melengkapi proses keperawatan yang menandakan seberapa jauh sebetulnya diagnosa keperawatan, rencana tindakan keperawatan, dan pelaksanaannya sudah berhasil dicapai oleh perawat, meskipun tahapan evaluasi diletakkan pada akhir proses keperawatan. Evaluasi ini sendiri merupakan bagian integral pada setiap proses keperawatan, khususnya pada keperawatan keluarga. Tujuan evaluasi pada asuhan keperawatan keluarga terdapat dua tujuan. Yang pertama tujuan umum, yang kedua tujuan khusus. Pada tujuan umum pada keperawatan keluarga adalah menjamin bahwa asuhan keperawatan keluarga diberikan secara optimal. Kemudian yang kedua, meningkatkan kualitas asuhan keperawatan keluarga, meneruskan rencana asuhan keperawatan keluarga. Kemudian pada tujuan khususnya adalah mengakhiri rencana tindakan keperawatan, menyatakan apakah tujuan keperawatan keluarga telah tercapai atau belum, kemudian meneruskan rencana tindakan keperawatan, selanjutnya memodifikasi rencana tindakan keperawatan, dan dapat menentukan penyebab apabila tujuan asuhan keperawatan keluarga belum tercapai. Pada proses keperawatan keluarga memiliki 5 komponen, yaitu kemampuan untuk mengumpulkan data yang berhubungan dengan hasil yang diharapkan dengan indikator nursing outcome atau SLKI, standar luaran, dengan menggunakan hasil yang diharapkan dan dinyatakan dengan jelas, tepat, dan dapat diukur sebagai panduan perawat, khususnya keperawatan keluarga, dalam mengumpulkan data sehingga dapat ditarik kesimpulan apakah tujuan bisa tercapai. Yang kedua adalah membandingkan data dengan hasil. Apabila dua bagian pertama pada proses evaluasi telah dilaksanakan secara efektif, relatif mudah dalam menentukan apakah hasil yang diharapkan telah tercapai. Perawat atau klien berperan aktif dalam membandingkan respon aktual dengan hasil yang diharapkan. Dalam menentukan apakah tujuan telah tercapai, perawat dapat menarik salah satu dari 3 kemungkinan kesimpulan. Yang pertama, tujuan tercapai yaitu respon klien sama seperti apa yang diharapkan. Yang kedua, tujuan tercapai sebagian, yaitu tujuan jangka pendek tercapai.
dalam tujuan jangka panjang tidak tercapai, dan hasil yang diharapkan hanya tercapai sebagian. Yang ketiga, tujuan tidak tercapai, yaitu tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang tidak tercapai. Yang ketiga adalah mencoba menghubungkan tindakan keperawatan dengan hasil. Pada aspek evaluasi adalah dengan menentukan apakah tindakan keperawatan itu memiliki kaitan dengan hasil. Jangan mengasumsikan bahwa tindakan keperawatan sebagai penyebab atau satu-satunya faktor dalam sebagian mencapai atau tidak mencapai tujuan. Yang berikutnya adalah menarik kesimpulan tentang status. Ketika tujuan tercapai, perawat keluarga dapat menarik satu kesimpulan berikut tentang status dari masalah klien atau masalah keluarga. Yang pertama adalah masalah aktual yang dinyatakan dalam diagnosa keperawatan sudah diselesaikan, di mana masalah potensial dicegah, faktor risiko tidak ada lagi. Diharapkan perawat dapat mendokumentasikan bahwa tujuan telah tercapai dan menghentikan asuhan untuk masalah tersebut. Yang kedua, masalah potensial yang dinyatakan dalam diagnosa keperawatan dapat dicegah. Akan tetapi, faktor risiko masih ada. Nah, kasus ini perawat mencoba mempertahankan masalah pada rencana asuhan keperawatan. Sedangkan yang ketiga adalah masalah aktual tetap ada, walaupun beberapa tujuan tercapai. Yang berikutnya adalah melanjutkan, memodifikasi, dan mengakhiri rencana dari asuhan keperawatan. Setelah menarik kesimpulan tentang masalah klien, masalah keluarga, perawat keluarga memodifikasi rencana asuhan sesuai dengan indikasi, di mana perawat lebih lanjut adalah melakukan pengkajian, di mana data dasar yang tidak lengkap atau tidak benar bisa saja mempengaruhi semua langkah pada proses keperawatan berikutnya dan rencana asuhan keperawatan. Nah, data yang tidak lengkap di sini, perawat harus mengkaji kembali klien dan mencatat data baru. Pada beberapa kasus, data yang baru dapat mengindikasikan pentingnya menegakkan diagnosa keperawatan baru, tujuan baru, dan program pada keperawatan baru. Pada diagnosa keperawatan keluarga, jika data dasar tidak lengkap, pernyataan diagnosa yang baru mungkin diperlukan. Jika data lengkap, perawat keperawatan keluarga harus menganalisis apakah masalah diidentifikasi dengan benar dan apakah didiagnosa keperawatan relevan dengan data dasar tersebut. Perawat bisa saja merevisi dan menambah diagnosa baru sesuai dengan kebutuhan. Pada tahapan perencanaan, hasil yang diharapkan apabila pada diagnosa keperawatan yang tidak akurat, tampak jelas pernyataan tujuan perlu direvisi. Tujuan yang tidak realistis memerlukan koreksi. Nah, di sini peran perawat keluarga harus menentukan apakah prioritas itu berubah ataukah apakah klien tetap setuju dengan prioritas tersebut. Pada perencanaan pada program keperawatan, perawat dapat menginvestigasi apakah intervensi keperawatan itu berhubungan dengan ketercapainya tujuan. Apakah telah dipilih intervensi keperawatan yang baik? Apakah diagnosa dan tujuan itu sudah tepat untuk mengintervensi keperawatan yang dipilih? Mungkin bukan merupakan intervensi yang terbaik dalam mencapai tujuan. Pada tahapan implementasi, setelah membuat modifikasi yang diperlukan pada rencana asuhan keperawatan, perawat keperawatan keluarga mampu mengimplementasikan kembali rencana yang telah dimodifikasi dan memulai siklus proses keperawatan kembali. Kemudian mengukur pencapaian tujuan klien, yaitu berupa aspek kognitif atau pengetahuan. Pada pengukuran ini, perawatan keluarga melakukan pemahaman klien dengan keluarga setelah diajarkan teknik-teknik perawatan tertentu. Metode evaluasi yang dilakukan misalnya dengan melakukan wawancara pada klien dan keluarga. Nah, contoh setelah dilakukan pendidikan kesehatan tentang pencegahan TB paru, di mana klien dan keluarga ditanya kembali tentang bagaimana cara pencegahan pada TB paru. Pada afektif, status emosional pada keluarga atau anggota yang ada dalam keluarga, cenderung penilaian subjektif yang sangat sulit diukur. Metode yang dapat dilakukan adalah observasi, respon verbal dan nonverbal dari klien dan keluarga, yang kita perlu memperhatikan terhadap masukan dari anggota keluarga yang lain. Nah, pada tahapan yang ketiga adalah psikomotor, tindakan yang dilakukan, berupa pengukuran kemampuan klien dan keluarga dalam melakukan suatu tindakan atau terjadinya perubahan perilaku pada klien dan keluarga. Contoh, setelah perawat mengajarkan batu efektif pada anggota keluarga yang bermasalah, klien diminta kembali untuk mempraktekkan batu efektif sesuai dengan
apa yang telah dicontohkan oleh perawat. Kita memasuki pada tahap berikutnya adalah tipe evaluasi keperawatan keluarga. Nah, terdapat 3 tipe evaluasi, yaitu struktur, terdiri dari fasilitas fisik yang dimiliki oleh keluarga, perlengkapan yang dimiliki, layanan dan kualifikasi pegawai, petugas yang dimaksud. Yang kedua adalah proses, di mana tindakan keperawatan dalam setiap komponen proses keperawatan mencakup adekuasi, di mana jumlah dan kualitas, kemudian kesesuaian, relevan dan dengan setiap komponen dalam situasi klien. Yang ketiga adalah efektivitas, kemampuan untuk memfasilitasi kriteria hasil dari klien. Kemudian yang terakhir adalah efisiensi, di mana konservasi dari waktu, energi dan sumber daya klien, tim kesehatan dan lembaga kesehatan di dalamnya. Yang ketiga adalah hasil. Nah, perubahan perilaku klien mencakup yang pertama adalah respon fisiologis. Ya. Kalau kita menjumpai ada klien di mana keluarga itu adalah kumpulan dari beberapa individu, ya, ayah, ibu dan anggota keluarga yang lain yang memiliki pengaruh satu dengan yang lain. Hasil ini melihat dari perilaku klien yang ada dalam keluarga. Yang pertama adalah respon fisiologis, ya, aspek mungkin suhu, penyembuhan luka, respon neurologis. Kemudian yang kedua adalah respon psikologis, di mana kita mengamati terhadap afek yang sesuai, perilaku verbal dan nonverbal. Yang ketiga adalah keterampilan psikomotor, berupa semisal perawatan bayi, penggantian balut, irigasi kolostomi, kemampuan berjalan dengan menggunakan alat bantu semisal krek. Kemudian yang keempat adalah pengetahuan mengenai penyakit termasuk obat-obatan, terapi diet dan pencegahan. Yang kelima adalah kemampuan untuk mengatasi masalah berduka, kemudian melaksanakan aktivitas sehari-hari dan olahraga. Tahapan selanjutnya adalah metode dan sumber data evaluasi. Ada 4 upaya yang kita lakukan dalam menggali metode dan sumber data evaluasi. Yang pertama adalah kemampuan kita dalam melakukan observasi, melakukan pengamatan terhadap perubahan perilaku dari anggota keluarga yang mempunyai masalah kesehatan. Yang kedua adalah memeriksa laporan atau dokumentasi keperawatan, di mana perawat dalam fase ini perlu memeriksa kembali laporan atau catatan keperawatan yang telah ditulis oleh tim keperawatan setelah melaksanakan intervensi keperawatan. Yang ketiga adalah teknik berupa wawancara atau angket, di mana membuat daftar pernyataan atau angket yang ditujukan pada keluarga untuk mengetahui kemajuan kondisi kesehatan dari individu dalam keluarga atau anggota keluarga berupa pengambilan data yang dilakukan dengan metode wawancara. Yang keempat adalah latihan atau simulasi atau redemonstrasi, di mana pada tahapan ini perawat mengevaluasi kemampuan perawat dalam melakukan suatu tindakan untuk merawat anggota keluarga yang sakit dan meminta anggota keluarga untuk melakukan kembali. Kemudian yang berikutnya adalah tindakan keperawatan yang telah diajarkan. Contohnya pada perawat yang telah mengupayakan untuk mengajarkan senam kaki diabetik, di mana klien diminta untuk mengulang kembali senam kaki diabetik seperti yang telah diajarkan oleh perawat. Nah, bagaimana menilai evaluasi pada keperawatan keluarga? Kalau kita memperhatikan pada rencana tindakan yang telah diberikan, dilakukan penilaian untuk melihat keberhasilan. Nah, bila tidak atau belum berhasil, perawat perlu menyusun kembali rencana yang baru atau yang sesuai. Semua tindakan keperawatan pada keperawatan keluarga mungkin tidak dapat dilaksanakan dalam satu kali kunjungan, ya, tetapi bisa dilakukan secara bertahap sesuai dengan waktu dan ketersediaan keluarga. Kemudian yang kedua, pada tahapan evaluasi dapat dilakukan secara formatif dan sumatif. Nah, pada tahapan ini yang disebut sebagai evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilakukan selama proses asuhan keperawatan keluarga itu berlangsung, sedangkan pada evaluasi sumatif adalah evaluasi akhir, di mana evaluasi disusun dengan menggunakan SWOT secara operasional. Berikut kita perhatikan apa yang dimaksud dengan SWOT. Yang SWOT, kalau kita perhatikan, S-nya adalah hal-hal yang dikemukakan, ya, data subjektif yang dikemukakan oleh keluarga setelah dilakukan intervensi keperawatan. Semisal anggota keluarga menyatakan nyerinya berkurang.
Kemudian pada data objektif kita bisa melihat berat badan naik 1 kilo dalam 1 bulan. Pada analitik, kemampuan perawat untuk menganalisa dari hasil yang telah dicapai dengan mengacu pada tujuan yang terkait dengan diagnosa. Kemudian pada perencanaan yang akan direncanakan mendatang setelah melihat respon dari keluarga pada tahapan evaluasi ini. Kita bisa melihat salah satu contoh pada data yang ditampilkan di sini dengan menggunakan nanda ICNP atau NOC atau NIC ya. Contohnya kita menjumpai data pendukung sering batuk, dahak berlebihan, demam, kemudian sering terbangun, pernafasan abnormal, dijumpai adanya dyspnea, kemudian ada ronki, wheezing, dan berdahak. Kita melihat ada beberapa outcome yang mungkin bisa muncul pada penggunaan nanda di sini adalah status kardiopulmonari, status sirkulasi, status respirasi, kemudian tanda vital, perilaku kepatuhan, perilaku meningkatkan kesehatan, pengetahuan terhadap manajemen penyakit, pengetahuan terhadap proses penyakitnya, pengetahuan terhadap perilaku sehat, pengetahuan terhadap promosi kesehatan, dengan beberapa intervensi yang timbul. Nah, kita juga bisa memperhatikan contoh berikutnya adalah terkait dengan penggunaan standar diagnosa keperawatan, standar luaran keperawatan, dan standar intervensi. PPNI pada ketiga buku ini menjelaskan bahwa yang disebut sebagai hasil di situ adalah luaran. Luarannya pada data pendukung yang hampir sama dengan contoh berikutnya adalah bersihan jalan nafas yang meningkat, kemudian kontrol gejala yang meningkat, pertukaran gas yang meningkat, kemudian respon alergi pada lokal yang menurun, respon ventilasi mekanik yang meningkat. Nah, pada karakteristik luaran ini kalau dijelaskan pada SKLKI ada dua, luaran yang bersifat positif dan luaran yang bersifat negatif. Barangkali demikian terkait materi saya yang terkait dengan materi-materi yang sebelumnya diberikan oleh pengajar. Terima kasih. Barangkali kalau ada diskusi kami persilahkan nantinya.